Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Aku harap selalu luar biasa. Siapa nih yang udah nungguin jalan-jalan seru bersama Grace dan Noncela? Kalau saudara kita berdua, pasti teman-teman udah pada tahu dong, kita akan berkunjung ke... Bener banget, ke museum. Kali ini bukan di Bandung ataupun di Jakarta. Kita akan menempuh perjalanan yang cukup jauh, yaitu ke daerah Cilacap, Jawa Tengah. Kita akan pergi untuk jalan-jalan seru ke Museum Susilo Sudarman yang berada di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Perjalanan yang kita tempuh dari Bandung adalah sekitar 6 jam menggunakan transportasi darat. Nggak sabar banget nih untuk bisa belajar dan mengenal lebih dekat tokoh bersejarah, yaitu Bapak Jenderal Susilo Sudarman. Nah, akhirnya sampai juga nih di daerah Cilacap. Karena kami lapar dan juga sekaligus untuk merenggangkan tubuh yang sudah sekitar 6 jam kami duduk di mobil, kami mampir ke salah satu tempat makan di daerah Cilacap. Pemilik rumah makan tersebut mengatakan bahwa lokasi Museum Susilo Sudarman masih sekitar 20 km lagi. Kami juga sempat bertanya, gimana sih sosok Jenderal Susilo Sudarman ini di mata masyarakat? Beliau mengatakan bahwa Bapak Jenderal Susilo Sudarman ini semasa hidupnya adalah sosok yang baik hati dan pengertian terhadap sekitarnya, sehingga masyarakat merasa aman tinggal dekat dengan kediaman Bapak Jenderal Susilo Sudarman. Setelah makan, kami melanjutkan perjalanan, namun kami sempat kebingungan nih arah menuju museumnya. Maaf, mau nanya, Museum Susilo Sudarman di mana ya? Masih lurus. Oh, masih Lurus nanti kan ada bulakan kayak gini, pertama pertigaan yang kanannya masjid, belok kiri. Oh ya, makasih. Sekitar 2 km. Belok kiri nanti pertigaan lah. Kan ada pelangnya. Pertigaan jalan raya aspal kayak gini. Ada tulisannya. Dan yeay, akhirnya sampai juga. Cukup jauh dan melelahkan, tapi kami tetap bersemangat. Sampai di museum, kami juga sudah melihat beberapa kendaraan tempur yang berdiri dengan kokoh di depan halaman museum. Kami juga disambut baik oleh petugas museum dan juga langsung bertemu dengan Bapak Indroyono Susilo yang adalah putra dari Bapak Jenderal Susilo Sudarman dan juga sebagai Ketua Kurator Museum Susilo Sudarman. Kami diajak untuk berkeliling dan Bapak Indroyono menceritakan bagaimana perjalanan Bapak Jenderal Susilo Sudarman dari awal berada di militer akademik hingga menjabat sebagai jenderal dan berbagai prestasi yang pernah dicapai oleh Bapak Jenderal Susilo Sudarman. Ketika kami memasuki ruangan museum, kami cukup takjub dan terkesan karena begitu banyak koleksi pribadi Bapak Susilo Sudarman, bahkan kami bingung bagaimana ya cara mengumpulkannya. Nah, teman-teman pasti bingung dan juga penasaran kan, bagaimana sih bisa terkumpul koleksi pribadi Bapak Jenderal Susilo Sudarman sampai sebanyak ini, dan juga mungkin penasaran nih, gimana sih kisah hidup Bapak Susilo Sudarman semasa hidupnya? Yuk kita ngobrol langsung bersama Bapak Indroyono Susilo selaku Ketua Kurator Museum dan juga sebagai putra dari Bapak Jenderal Susilo Sudarman. Akhirnya nih ya, setelah perjalanan panjang nih, kami dari Bandung terus
akhirnya sampai juga di Museum Susilo Sudarman ini. Halo Oke. Pak. Apa kabar, Grace? Baik, Bapak gimana? Apa kabar? Baik. Nih Noncela nih. Noncela. Mau nanya apa? Kita kan emang suka jalan-jalan ke museum nih Pak. Oh. Makanya ya udah ada kesempatan untuk mampir ke sini. Oke. Nah, Pak, karena ini kan kayaknya sudah protokol lah ya. Oke. Kita sudah sama-sama sehat, jadi kita lepas maskernya. Oke. Oke. Nah, tadi kan kita udah jalan-jalan nih Pak. Bapak juga udah ngajak kita untuk jalan-jalan keliling-keliling. Banyak banget memori dan kayak karya-karya Bapak Susilo sendiri ya Pak ya. Iya. Nah, aku tuh sebenarnya heran dan bingung dan terkesima gitu. Gimana sih Pak membuat museum ini dan juga gimana sih ngumpulin data-datanya, ngumpulin berkas-berkasnya, karena kita sendiri kadang-kadang suka lupa. Nah, coba Bapak boleh ceritain nggak awal mula nih akhirnya kepikiran untuk membangun museum ini dan gimana sih Pak cara mengumpulkan berkas-berkasnya? Sebenarnya kan gini, almarhum Bapak Susilo Sudarman itu lahir dan dibesarkan di pendopo ini pada tanggal 10 November tahun 1928 ya. Nah, beliau itu memasuki Akademi Militer di Jogja. Akademi Militer Jogja itu adalah pendahulunya dari Akmil Magelang. Beliau masuk tahun 45 sebagai taruna angkatan pertama, tapi juga waktu itu taruna zaman dulu itu ya sekolah ya perang gitu. Oh, jadi sekolah untuk perang. Ya, sekolah dan perang. Sekolah dan perang. Nggak ada latihan Oke, dulu, oke. nggak ada latihan. Nggak kayak sekarang ya? Nggak kayak sekarang. Oh. Jadi berarti dari tahun 45 sampai beliau meninggal tahun 1997, berarti 54 tahun beliau mengabdi kepada bangsa dan negara, baik sebagai taruna, baik sebagai gerilyawan, baik sebagai perwira kavaleri, baik tugas operasi, baik menjadi staf di markas besar, baik pernah menjadi panglima Kowilhan, baik pernah menjadi duta besar, gitu kan ya. Keren banget. Menjadi Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Oh, iya. jadi Menko Polhukam sampai wafat, berarti kan itu 54 tahun. Tentunya banyak kenangan. Banyak banget itu Pak. Banyak kenangan baik untuk pribadi, baik untuk keluarga, baik untuk bangsa dan negara ini. Iya, betul. Nah, tentunya kita karena banyak kenangan itu 54 tahun mungkin kita kumpulkan saja. Daripada cuma disimpan di rumah, di lemari gitu ya. Kan. Ini juga di rumah beliau juga Oke. gitu. Kita kumpulkan, jadilah museum ini. Jadi semua yang ada di sini itu adalah ada kaitan sejarah dengan almarhum Bapak Susilo Sudarman. Oke, jadi kayak yang ada di belakang kita juga pastinya ada kaitannya. Ada kaitannya. Oke, Contoh, ya. kan Pak Susilo itu korpsnya kavaleri. Kavaleri, betul. Jadi yang ngurusi tank sama panser gitu kan ya. Tahun 50 setelah Indonesia mendapatkan kedaulatannya waktu sesudah konferensi Meja Bundar ya di Den Haag, maka Korps Kavaleri Angkatan Darat dibentuk pada tanggal 9 Februari tahun 50. Nah, karena beliau perwira muda, pangkatnya Letnan 2, Letnan 1, lulusan Akademi Militer, mereka lah yang mengisi dan membangun Korps Kavaleri ini tahun 50. Oke. Nah, jadi dari pertama tank dan pansernya yang bekas Belanda gitu kan, terus dibikinlah konsep kavaleri modern dengan menyiapkan namanya rangka organisasi kavaleri tahun 60, dan didatangkanlah tank-tank dan panser dari Prancis, dari Inggris, termasuk itu yang itu tank AMX namanya kan. Disitulah, jadi kalau sekarang sudah sangat modern ya. Iya, benar. Itu semuanya bermula pada tahun 50. Mau nanya, tank AMX itu asli atau enggak? Asli Ya. Di sini semuanya asli. Di sini semua asli nih. Ya, nggak ada yang asli ya. Jadi semuanya ini udah pernah dipakai, Udah itu udah pernah pernah dipakai dipakai. dan punya historinya masing-masing dengan Bapak Susilo. Contoh Benar. ini namanya Nomad ya. Iya. Pesawat N-22 Nomad patroli maritim. Oh. Jadi waktu beliau jadi Panglima Kowilhan 1 yang pertahanan Sumatera Kalimantan Barat, itu kalau patroli di Selat Malaka pakainya ini. Makanya namanya P806. Itu adalah pesawat
Komando Patroli Maritimnya Panglima Gowilan 1 Sumatera Kalimantan Barat. Buktinya apa? Ada bintang 3-nya tuh. Ada bintang 3-nya. Nah, Oke. Gitu kan. Itu bahwa itu pesawat ya. Iya. Ah, keren Kan? banget. Nah, terus akhirnya Pak, gimana nih? Aku masih belum terbayang waktu akhirnya Bapak nih ngumpul-ngumpulin kayak ada nih kan Bapak bilang ini foto dapat dari ini, dapat dari Leiden, gini-gini terus kepikiran untuk saya mau nyari berkas yang ini atau enggak saya mau nyari berkas selain yang udah dari rumah ya Pak ya. Nah, itu gimana caranya Pak? Jadi gini, ini semua kok datang semua ini seperti apa gimana gitu. Iya. Karena kita cari sejarahnya. Tapi pada saat yang bersamaan juga yang berkunjung ke sini kan mantan teman, mantan anak buah, mantan anak didik gitu. Oh, mereka lah mereka yang bawa. Oh, saya punya nih, saya kirim ya. Oh. Gitu. Pak, ini kepala staf angkatan lautnya Laksamana Bernard Kensonda gitu kan. Dulu Pak Susilo tuh kalau patroli maritim itu pesawatnya nomor P806 gitu loh. Akhirnya dikirimlah ini ke sini. Kira-kira demikian. Jadi bukan itu kan ya. Nah, pada saat bersama juga tentunya kan banyak teman-teman dari luar negeri juga. Dicocokkan ya, bekas teman-temannya dan bekas instrukturnya waktu beliau sekolah kavaleri di Belanda. Wah, itu mereka juga udah pernah kesini? Berhubungan aja terus akhirnya dan saya juga pernah ke sana gitu kan. Oh, pernah bertemu dengan teman-temannya Bapak teman ya. Beliau namanya di Amersfoort. Amersfoort adalah pusatnya kavaleri Belanda. Itu namanya itu Bernard Fort Bernard. Jadi Pangeran Bernard. Karena kalau di Belanda Korps Kavaleri itu pasti yang jadi perwiranya itu adalah pangeran-pangeran, tahu nggak? Orang kerajaan. Karena kavaleri kan naik kuda. Jadi pangeran-pangeran itu pasti dianya itu dari Korps Kavaleri. Ya, keren nih, bangga nih jadi baret hitam ya. Itu ceritanya begitu. Saya jadi bangga juga jadi anak kavaleri. Nah, kalau Chris bangga kalau kavaleri baret hitam yang Jenderal Bintang 4 pertama di Indonesia adalah Pak Susilo Sudarmo. Wah, keren banget. Gitu kan. Terus Pak, mau ngomong-ngomong soal keluarga nih sama Bapak Susilo. Bapak kan salah satu putranya pasti lama lah sama Bapak kan. Kalau Bapak itu sosoknya kayak gimana sih Pak? Bapak yang seorang yang tegas kah, disiplin kah, atau malah suka humoris kah, atau kayak gimana Pak? Ya semuanya deh. Semuanya? Semuanya diembat sama Bapak ya? Iya kan semuanya. Kayak gimana tuh Pak? Ya kan kebetulan tadi kan karena waktu beliau bertugas tuh penugasnya beragam ya. Iya. Kalau beliau harus jadi panglima ya tegas. Tapi kalau dia pernah jadi pendidik, komandan resimen Taruna ya tegas tapi juga bapak kan. Karena kalau di Akmil Magelang itu tugas bapak itu adalah sebagai pendidik, ya, tapi juga kita juga sebagai pengasuh Taruna. Ya, jadi kita juga selain bapak ibu itu sebagai pengasuh ya kita kalau Taruna itu kakak-kakak kita sendiri. Jadi kita kenal semuanya. Jadi saudara juga jadi. Saudara dari Sabang sampai. Iya sampai Merauke. Jadi banyak teman-temannya ya. Kan? Gitu, semua. Jadi kita jadi kenal semua dari Sabang sebut aja sebut dari mana aja kita kenal gitu. Ada nggak Pak kebiasaan dari kecil nih ya? Nah, waktu zaman masih pada kecil-kecil nih ada nggak Pak kebiasaan lucu atau unik yang cuma dipunyain oleh keluarga? Nah, ini, gitu. Saya kira ada satu ya pertama ya. Kita 6 tahun di Magelang, ya. Jadi berarti kan almarhum ayah itu sebagai pendidik di militer di Magelang. Jadi kalau zaman sekarang namanya pesantren gitu, ayah saya itu adalah yang punya pesantren, pesantrennya tentara gitu ya. Pesantrennya tentara. Itu satu. Jadi berarti apa? Dimanapun juga ya, akademi militer itu mesti pendidikannya bagus, sarananya bagus, ya kan? Ada kolam renang, ada lapangan tenis, ada lengkap sekarang ya kan? Ya. Dari dulu dong. Dari dulu udah lengkap gitu ya? Iya begitu kan. Jadi kita tanpa harus ya kita sama-sama manfaatin kan? Oh jadi ikutan? Ya, ikutan dong. Jadi bisa latihan judo, gitu kan ya? Iya kalau Taruna guru Akmil itu apa namanya? Jalan cepat atau latihan, kita bisa ikut aja dong kan, asik gitu. Itu pada pas itu.
Nah, pada tahun 70 sampai tahun 73 kita berlima ya waktu itu Mas. Usia pas remaja, kebetulan beliau itu mendapat tugas sebagai atase pertahanan di Amerika Serikat. Oke. Berarti kita semua bisa kumpul di sana, mendapatkan dunia internasional. Iya. Gitu ya. Ikut ke sana. Ikut kan? Berarti apa? Ada kesempatan yang bagus juga untuk melebar wawasan. Oke. Itulah kira-kira, jadi kalau ditanya di situ, itu Oke. saya kira yang menarik lah untuk diceritakan. Berarti kita sama-sama anak kolong ya, Pak? Sama-sama anak kolong kan, jadi sama-sama kolong sama anak cavalry juga kan? Iya, sama anak cover dan anak kolong juga. Beda generasi tapi Pak Beda ya? generasi, ya gitu kan ya. Oke, terus kalau sama ibu nih Pak, ada nggak yang harmonis nih dulu yang paling Bapak inget tuh? Yang- Apa tuh kejadian Nah, apa Pak? sekarang karena anak cavalry ya, Iya. ada tahun 5960, Pak Susilo itu menjadi komandan Batalion Cavalry 1. Itu di Purabaya Padalarang. Nah, pada saat itu Jawa Barat itu adalah ada pemberontakan DITII, Kartosuwiryo, ingat nggak? Oh. Darul Islam Tentara Islam Indonesia Oh. Kartosuwiryo. Chris mesti nggak bayangkan Iya. itu kalau udah jam 6 sore semua truk-truk dan bis-bis itu berhenti semua di Padalarang. Yang mau ke Jakarta Iya. berhenti. Karena Tunggu pengawalan panser kavaleri dari Batalion 1 yang di Padalarang. Jadi waktu mereka bergerak konvoi menuju Raja Mandala itu pasti dikawal oleh panser kavaleri. Wih, keren banget. Iya. Karena kalau enggak dicegat. Oh, oke. Tahu jembatan Raja Mandala? Jembatan lama. Ah. Jembatan Raja Mandala itulah jembatan kira-kira dari Padalarang 15 kilo. Waktu itu belum ada jalan tol. Iya. Jakarta Bandung belum ada, jadi lewat jalan lama ke Cianjur itu. Iya. Itu pasti sering banget gitu. Konvoi truk-truk dan bis-bis dari Bandung ke Jakarta, orang sekarang nggak ngebayangkan gitu Iya. Itu dicegat. Oh, nggak Tembak-tembakan lah di Raja Mandala jembatan itu. Nah, gitu. pasti yang mengawal dan yang membawa pasukannya untuk menjaga tersebut adalah Batalion Cavalry di Padalarang. Nah, disitulah kalau ditanya ibu saya, gitu Iya. kan? Karena tahu ya Chris ya. Kalau namanya istri komandan tuh ya jadi ibunya anak buah, bener. Jadi ya, mamah juga di situ. mama yang jagain. Jadi tentu beliau berangkat operasi ke mana? Ke Padang itu ya, pemberontakan ini apa? PRRI gitu kan, pasukannya berangkat ke sana. Yang di rumah itu semua adalah ibu saya yang dengan mereka. Jadi pada suatu hari cerita, karena pasukan waktu yang DI ini kan pasukan kan disebar seluruh Jawa Barat itu. Pada suatu saat ibu saya nanya, saya pengen dong ikut patroli gitu. Waduh. Iseng aja nih, Iseng nih, gitu. mintanya iseng. Terus akhirnya tanya, dari mau nih? Naiklah ke pansernya, Waduh. ikut patroli. Masuk ke, itu kalau di itu daerah Raja Mandala, daerah Cianjur itu kan kalau jam 6 sore udah sepi. Udah rawan loh itu. Udah rawan. Nah, ya sana terus ibu saya baru lihat, oh jadi kalau udah patroli gini, komandan Batalion ayah saya itu sangat tergantung sama anak buahnya. Oh iya. Ya kan? Anak buahnya, karena kalau ada apa-apa gimana? Iya. Jadi sesudah ikut patroli itu, ibu saya sebenarnya makin dekat sama anak buahnya ayah saya karena nitip. Tolong gitu kan. jagain ya. Tolong jagain. Jadi nggak kebayang ya. Iya. Kalau anak sekarang nggak kebayang karena saya mengalami umur saya waktu itu umur saya 5 tahun. 5 tahun. Umur saya 5 tahun gitu ya. Saya mau cerita, kalau sudah jam 7 malam patroli, kebetulan wakil komandan yang mimpin patroli gitu. Nah, ayah saya punya feeling gitu. Ini kalau yang mimpin wakil komandan ini pasti ada kejadian. Benar. Jam 7 malam mereka keliling, 7:30 kering, telepon berbunyi, "Pak, dicegat, mohon bantuan," gitu. Wah. Langsung ayah saya berangkat, ngirim panser bantuan. Beliau sendiri berangkat. Gitu. Kita ya namanya anak-anak umur 5 tahun. Belum paham ya. Waktu lewat di depan rumah dinas kan berangkat tuh kita melambaikan tangan. Malah seneng. Nah, beliau nyalakan lampu senternya itu, Iya. gitu, terus kita bye, dada gitu. Mau kemana sih ya gitu. Pagi-pagi pulang gitu,
Yang saya lihat sih sopir kami pansernya sibuk membersihin panser sama pelepah pisang gitu. Saya tanya, itu apa? Ini Pak, tadi malam ngangkut korban Oh, rakyat serem yang banget. tertembak, yang Iya, luka iya. gitu. Itu adalah yang saya alami umur 5 tahun. Wah, Sebagai anak komandan batalion di Padalarang. Ah. Padahal Padalarang kalau zaman sekarang udah rame banget udah ya. rame banget, udah banyak bangunannya, udah gak serem lah ya. Nggak serem ya. Wah. Itu menarik ya. Jadi kemarin Wah, tanya ibu gitu. gimana? Situlah jadi keluarga militer ya gitu ya. Iya, iya. Sampai sekarang juga gitu. Nah, kalau sekarang mungkin penugasan lahir di luar Jawa gitu. Kemarin di Padalarang aja kayak gitu. Iya, iya. Apalagi tuh udah tahun berapa Pak? Tahun 60. Tahun 59 60. Wah, itu serem banget ya. Padahal udah masih di daerah Habit Jawa sini ya Pak. Jawa loh, ada Padalarang kan Iya. daerah situ. Iya, wah gitu toh. Seru ya. Seru banget ya. Seru. Ternyata beda nih Pak. Bapak sebagai anak tentara di zaman Bapak dan saya di zaman anak tentara sekarang, di zaman sekarang saya. Kenapa? Kalau Bapak mau pergi ya udah saya di rumah aja. Kan setiap generasi ada masanya ya. Ada masanya bener. Eh, Apa Pak kalau yang Bapak tiru lah ya, yang Bapak jadiin nilai-nilai kehidupan role model dari Bapak Susilo ini apa Pak? Buat Bapak Ya, sendiri. kalau saya sih beliau kan karena beliau begini kan satu cinta tanah air. Cinta tanah air, betul. Itu ya, cinta sesama. Kita dididik untuk semua tuh saudara. Ya, apakah suku bangsa apa, apakah berbagai agama, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, gitu Kita juga loh. berbagai suku. Oh, iya, Kita ini ada Jawa, ada Batak, ini ada juga dari Papua. Ya, gitu kan maksudnya. Ya, gitu kan kita Berbeda-beda tapi berbagi. tetap satu. Tetap satu, Bhinneka Benar. Tunggal Ika. Nah, yang supaya tetap satu, yang jagain itu ya TNI. TNI, betul, Itu betul, yang, betul. yang jagain, betul ya? Bersama rakyat tentunya, kan nggak Bersama bisa rakyat. sendiri. Biasanya nih kalau di target operasi kita ini, biasanya kita ngomongin kayak pesan-pesan buat anak-anak muda. Bapak juga pasti kan ada lebih tahu lah gimana nih Ya. karakteristik anak muda zaman sekarang kan. Nah, Bapak yang udah banyak banget pengalamannya, kira-kira ada nggak Pak pesan-pesan nih kepada anak muda? Saya juga dong, Iya dong. ke saya juga pastinya, ke dia juga pastinya. Ada nggak Pak pesan-pesannya Pak? Ya kalau saya sih sederhana, kalau saya langsung sih ya. Langsung. Kan punya orang tua seperti ini kan. Iya, iya, iya. Ya tentunya ya yang utama kita itu hadirnya bangsa ini itu adalah pengorbanan yang luar biasa Iya, betul. dari orang-orang tua kita gitu. Jadi kalau mereka dulu berjuang untuk merebut kemerdekaan, kita sama-sama berjuang di medan kita masing-masing Iya. ya untuk mempertahankan kemerdekaan ini dengan membangun bangsa ini. Betul, betul. Apapun dia, bidang apa aja yang dikerjakan. Sebenarnya itu aja kalau Iya, kita iya, kan betul, betul ya. betul. Jadi, Harus jadi cinta. ini semua dipakai sebagai kalau bahasa Inggrisnya reference ya, Reference. sebagai rujukan Iya. gitu. Oh dulu kayak gini, kita lebih bagus. Iya. Saya kira museum itu fungsinya itu. Bener Pak, bener. Nah, kalau nggak nanti kita lupa akar, Lupa. bener kan? Lupakan sejarah. Iya. Sejarah akar, lupa. lupa akar. Nanti bertanya tadi, Anda itu ngapain sih? Nanti balik itu, Nah, ya kan? Kalau dengan gini, oh iya dulu begini, jadi Iya. kita harus lebih baik dari ini. iya. Dengan itu semakin cinta sama tanah Harus air. cinta tuh harus cinta tanah air NKRI, bener. Itu aja sih. Gitu. Iya, iya, ya. Kalau zaman dulu orang-orang udah pada berjuang untuk merebut kemerdekaan, sekarang kita berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Mengisi Betul. kemerdekaan Bener. dengan profesi masing-masing kan. Ya. Mau jadi apa? Kok mau jadi apa? Jadi apa? Menjadi dokter. Dia mau jadi dokter, Nah, habis kan? itu ngelanjut PPK. Mau jadi perwira karir. Iya. Gitu dong. Memang harus gitu ya. Iya. Oke deh. Oke, cukup. Cukup Pak, terima kasih banyak Makasih ya, ya, Pak Grace, buat makasih juga. waktunya. Terima kasih, Kita gitu jalan-jalan ya. lagi ya. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay.